Kalau kita membicarakan handsholding, kita membicarakan 3 tahapan pengembangan. Ya, jadi kalau bicara tahapan pengembangan itu ada kurva pembelajaran. Yaitu kurva pembelajaran itu atau learning curve atau S-curve. Itu adalah proses di mana seseorang memahami dan mendigest apa yang mereka baru pelajari. Di learning curve modelnya turun ke bawah, disinilah tahapannya si peserta itu mempelajari apa yang mereka terima di pelatihan. Apa yang mereka harus lakukan, apa yang harus mereka sesuaikan di lapangan. Nah, di tahapan inilah kesalahan yang sering terjadi. Mudah sekali untuk memahami semua pelajaran yang ada di pelatihan. Beda proses ketika ingin mengimplementasikan. Di tahapan kurva pembelajaran di bawah inilah disebut dengan hand-holding period. Atau periode atau tahapan pendampingan. Memastikan untuk semua peserta memahami bagaimana menerapkan, bukan hanya memahami ilmunya, tetapi juga memahami bagaimana menerapkan di lapangan, menyesuaikan dengan perusahaan dan industri di mana tempat mereka bekerja. Kenapa handsholding itu diperlukan? Karena di dalam sebuah kurva pembelajaran tadi, untuk mencapai ke tahapan meningkat atau escalating exchange, setiap orang pasti akan melewati proses ceruk yang mereka akan berada di paling bawah. Ya, maka mengapa handholding? Kita memastikan bahwa mereka tidak terlalu lama berada di ceruk paling bawah, ataupun mereka merasa gagal untuk menerapkan, ataupun mereka bisa berpikir bahwa ini bukan cara yang tepat. Dan kalau ini sampai terjadi, kemungkinan besar tim Anda akan kembali ke cara lama, kembali kepada kebiasaan lama, dan itu tidak akan membawa proses kemanapun. Nama saya Andri Kurniawan, saya area sales manager dari salah satu perusahaan yang ada di Indonesia. Selama proses handholding ini berjalan, saya merasakan bersama tim perubahan yang luar biasa, terutama dalam penentuan bad apples and good apples. Kemudian bagaimana menjaga konsistensi, penjualan agar tetap selalu konsisten, ya. Dan saya selalu ingat tentang bicara bagaimana mengimprove skill seorang salesman, bagaimana mengimprove will seorang salesman, terus melihat lagi di mana seorang salesman ini kuadran 1 kah, kuadran 2 kah, kuadran 3 kah, kuadran 4 kah, dan kita sudah mengetahui cara handling, bagaimana menghandling setiap kuadran yang ada. So, teman-teman yang ada di luar sana, saya sangat merekomendasikan program handholding yang diberikan oleh Pak Alfa Maulana ini. Saya kunjungi semua leader, semua peserta dari perusahaan Anda dan memastikan mereka memahami dan tahu bagaimana untuk melakukannya. Di tahapan inilah saya menggunakan monitoring, mendampingi mereka, mengukur berapa jumlah aktivitasnya dan mengukur berapa tingkat keberhasilan mereka melakukan aktivitas.